Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 187. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 187. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, sore menjelang malam Andi dan Lisa tengah membesuk Yogi yang masih di rumah sakit. Dan malam ini dua orang staf tempat Yogi bekerja mendatangi Yogi ke rumah sakit. Dan pada episode yang lalu juga diceritakan kedua orang staf perusahaan itu akhirnya bisa berbicara langsung dengan Pak Randy yang merupakan pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Saat itu mereka tidak menyangka akan langsung berbicara dengan Pak Randy sehingga saat itu mereka menjadi sedemikian gugup ketika berbicara langsung dengan Pak Randy. Pak Randy kemudian menginstruksikan kepada kedua orang pegawainya itu untuk mempermudah urusan dari staf yang bernama Yogi. Dan setelah telepon ditutup, kini kedua pegawai itu menjadi serba salah karena kini mereka menjadi tahu jika pemuda di depannya yang tak lain adalah Andi ternyata masih keponakan dari pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Fatma dan Yogi yang mendengar percakapan itu pun kini menjadi terdiam dan mereka sama sekali tidak mengira ternyata Andi mempunyai latar belakang keluarga yang sedemikian luar biasa. "Pak, tolong jangan dipersulit ya Pak. Kasihan dia Pak. Dan pengobatan untuk seorang karyawan adalah hak karyawan dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan Pak," kata Andi kemudian. Iya Pak, tenang saja," kata salah satu petugas yang tadinya memanggil Andi dengan sebutan Mas kini berganti menjadi Bapak kepada Andi. Dan kini kedua orang staf itu pun kemudian berlalu dari ruangan tempat Yogi dirawat. Rupanya hampir 1 jam mereka mendapatkan banyak pertanyaan tentang kronologi kecelakaan yang menimpa Yogi dan akhirnya mereka berkata akan mengganti uang yang telah dibayarkan dan akan membiayai pengobatan Yogi sampai Yogi bisa kembali beraktivitas. Kini Fatma dan Yogi tampak lega mendengar informasi tersebut. Andi kemudian berkata kepada Yogi, "Yogi, sekarang bisa lebih tenang dan kamu harus banyak istirahat supaya luka-lukamu itu cepat sembuh. Kamu juga jangan berpikir keras dalam minggu-minggu ini supaya sarafmu menjadi kuat kembali Yok. Saat ini tidak ada alasan bagi kamu untuk panik dan banyak berpikir. Yang penting kamu sembuh dulu. Masalah biaya kamu sudah ditanggung. Untuk pekerjaan kamu jangan takut. Itu perusahaan om aku. Dan ini juga ada Lisa. Kamu bisa kerja di perusahaan Lisa jika ada apa-apa di tempatmu kerja saat ini. Ada Fatma, ada Mas Andi dan ada teman-teman kita yang lain. Kita seperti keluarga. Mereka akan bantu kamu bagaimanapun caranya. Jadi tolong jangan banyak berpikir lagi. Semua aman terkendali,"
kata Andi kemudian untuk menenangkan perasaan Yogi. Terima kasih ya Mas. Aku sangat merepotkan kalian, kata Yogi kemudian. Udah Yok, tenang saja. Ini sebentar lagi akan ada yang jagain kamu malam ini. Kami sudah atur setiap malam 2 orang. Mas En dapat jatah besok malam. Dan malam itu jam 8 malam ternyata Rita dan Dian telah datang ke rumah sakit untuk menjaga Yogi. Dan kedua wanita itu terlihat begitu bahagia ketika bisa bertemu dengan Lisa. Lisa yang tiap harinya hanya dapat mereka lihat tanpa dapat mereka dekati kini duduk di depan mereka. Dan setelah mereka bercakap-cakap sebentar Andi kemudian pamit kepada teman-temannya untuk pulang. Dan malam ini Andi kemudian bersama dengan Fatma pulang diantar oleh Lisa ke rumahnya. Jam 9 malam Andi telah sampai di rumahnya. Irwan dan beberapa temannya saat ini masih terlihat di ruang tamu dan mereka kemudian menanyakan kabar Yogi ketika Andi bercerita jika hari ini dia telah berkunjung ke rumah sakit untuk membesuk Yogi. Dan setelah Lisa pulang malam ini Andi kemudian masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Namun baru beberapa menit memasuki kamar tiba-tiba pintu kamarnya diketok beberapa kali oleh seseorang dan ternyata ada suara dari Yuni yang meminta Andi untuk keluar dari kamar. Mas, tadi ada tamu satu keluarga namanya Pak Dimas dan beliau membawa makanan yang kami taruh di meja makan Mas, kata Yuni kemudian. Dan mendengar perkataan dari Yuni itu maka kini Andi tampak terkaget dengan informasi tersebut. Andi kemudian terburu-buru mengeluarkan handphone sari saku celananya dan menceritakan kalau dirinya lupa telah ada janji dengan keluarga Pak Dimas. Andi juga menceritakan jika beberapa hari ini dirinya sedang ada musibah yang menimpa salah seorang teman di tempat kosnya. Dan teman itu seperti keluarganya sendiri. Andi kemudian berkali-kali meminta maaf kepada Pak Dimas dan mengucapkan terima kasih karena Pak Dimas sudah datang ke tempat tinggalnya. Dan Pak Dimas pun akhirnya bisa mengerti dengan kejadian itu karena tadi sore telah diberitahu oleh salah seorang penghuni kos jika malam ini Andi hendak membesuk Yogi. Tenang Mas, tidak apa-apa kok Mas. Mas Andi tidak salah, cuma memang mungkin situasinya tidak memungkinkan, kata Pak Dimas kemudian. Iya Pak, saya minta maaf ya Pak. Saya janji deh Pak, kapan-kapan saya akan main ke rumah Bapak, kata Andi kemudian. Dan tak lama kemudian pembicaraan Andi dan Pak Dimas berakhir karena hari sudah mulai malam dan Andi merasa tidak enak jika harus mengganggu Pak Dimas malam ini. Jam setengah 10 malam kini Andi dan teman-temannya tampak menikmati kiriman makanan dari keluarga Pak Dimas. Malam ini tampak Fatma dan teman-temannya sambil makan sesekali masih membicarakan keadaan Yogi. Itulah kedekatan dan kekrapan para penghuni kos rumah Andi. Sementara itu Yogi yang malam itu bertiga dengan Rita dan Dian kali ini dikunjungi oleh Dr. Widya. Rupanya Dr. Widya masih penasaran dengan Andi. Dan malam ini sebenarnya Dr. Widya ingin berbicara lebih banyak dengan Andi. Dr. Widya juga ingin meminta maaf kepada Andi karena kemarin Dr. Widya merasa telah berbuat salah kepada Andi. Dan tiba-tiba saja malam ini Dr. Widya menanyakan kabar Andi. Mendapat pertanyaan dari Dr. Widya itu kini Rita tampak heran. Kok tumben dok nanyain kabar orang yang bukan pasien rumah sakit ini dok? Kata Rita kemudian. Oh ini mbak, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Andi. Ternyata enak juga ya dia diajak ngobrol. Kata Dr. Widya kemudian.
Yogi saat itu yang belum tertidur hanya bisa berkata, "Ah, dokter ini pandai banget mengarang cerita. Emangnya aku gak tahu apa?" kata Yogi di dalam hatinya. Dan sebelum pergi meninggalkan ruangan tempat Yogi dirawat, Dokter Widya sempat menitipkan salam untuk Andi. Yogi kemudian menceritakan kejadian beberapa waktu lalu antara Dokter Widya dan Andi. Yogi kemudian bercerita kalau Dokter Widya berperilaku tidak menyenangkan dan dipermalukan oleh Andi. Apalagi sebelumnya Dokter Widya terkesan menyepelekan Andi dan dirinya. Dan mendengar cerita dari Yogi tersebut, Dian dan Rita kemudian tersenyum. Wah, kayaknya Mas Andi memang terlalu misterius buat kita deh. Kalau Mas Andi tidak ada apa-apanya, mustahil Mas Andi bisa mendapatkan Mbak Lisa. Dan ketiga orang itu juga kemudian menceritakan pengalaman mereka masing-masing saat mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Andi. Mereka merasa sangat beruntung banget bisa mengenal Andi dan tinggal di rumah Andi. Malam ini Yogi sempat beberapa kali menahan tawa ketika mereka menceritakan tentang Andi. Seorang Widya tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lisa. Bahkan Rita pun kemudian berkata, kamu lihat Presiden Direktur saja jadi pacarnya Mas Andi. Mas Irwan saja yang begitu aku lihat juga segan banget kok sama Mas Andi. Apalagi kan kita semua tahu Mas Andi saat itu hanya seorang cleaning service. Malam itu Yogi dan kedua orang temannya itu sampai jam 11 malam terlibat dalam sebuah obrolan. Kini malam semakin larut dan kini malam telah berganti dengan indahnya pagi. Jam 8:30 pagi Andi telah datang ke perusahaan yang kini dipimpin Pak Theo. Dan setelah beberapa hari Pak Theo bekerja, inilah hari pertama Andi datang ke perusahaan ini. Dan pagi ini ternyata Alex dan Lisa belum datang ke perusahaan ini. Kini Andi yang telah berada di dalam ruang kerjanya tampak disibukkan dengan beberapa aktivitasnya. Andi pagi ini terlihat memeriksa beberapa dokumen yang harus ditandatanganinya. Dan setelah semua selesai kini Andi bermaksud untuk datang ke ruang Pak Theo. Jam 9:30 pagi Andi telah sampai ke ruang Pak Theo dan ketika memasuki ruang direksi terlihatlah Fatma begitu heran ketika melihat Andi memasuki ruang direksi. Fatma terlihat diam dalam terkejutnya saat itu. Namun beberapa staf direksi tampak tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya ketika melihat Andi datang ke ruangan itu. Andi kini dengan tenangnya masuk dan berkata kepada salah seorang staf direksi. Pak, infokan ke Pak Theo saya mau ketemu beliau, bisa apa tidak? Kata Andi. Dan staf direksi itu pun kini langsung menghubungi dengan teleponnya ke meja Pak Theo dan memberitahukan kepada Pak Theo jika Andi ingin bertemu dengan Pak Theo. Tak berapa lama kemudian Pak Theo tampak telah membuka pintu ruangannya itu. Andi kini memasuki ruang Pak Theo dan terjadilah beberapa percakapan di antara keduanya. Sementara itu Fatma kini tengah diliputi dengan berbagai tanda tanya. Kenapa Andi tiba-tiba bisa berada di ruangan ini? Dan ada apa Andi datang menemui sang bos besar pimpinan perusahaan ini ya? Batin Fatma. Andi bahkan terlihat dengan begitu mudahnya bisa menemui sang bos besar di perusahaan ini. Dan tidak semua orang bisa menemui Pak Theo. Apalagi Pak Theo sendiri baru sembuh dari sakitnya. Sementara Pak Theo yang saat itu didatangi Andi, Pak Theo terlihat tersenyum kepada Andi. Selama dirinya dirawat di rumah sakit, Andi telah 3 kali berkunjung ke rumah sakit, bahkan Pak Billy pun ikut membesuknya.
Dan itu merupakan sebuah penghargaan untuk Pak Theo. Dan kini Andi kemudian mengatakan kepada Pak Theo kalau Ibu Francisca kini ditempatkan di perusahaan lain. Apalagi Ibu Francisca sudah terbukti bisa memimpin perusahaan ketika menggantikan Pak Theo beberapa saat lalu. Setelah memastikan kondisi Pak Theo sudah sehat dan pulih seperti sedia kala, kini Andi kemudian berpamitan kepada Pak Theo. Dan ketika Andi meninggalkan ruangan direksi, terlihat Pak Theo mengantar Andi sampai pintu depan. Fatma yang melihat kejadian itu kini hanya diam termangu dan merasa aneh atas kejadian yang terjadi hari ini. Saat itu Fatma berniat untuk mengejar Andi, namun akhirnya dibatalkan karena Fatma melihat para seniornya masih berada di tempat itu. Kini Andi yang telah berada di ruangannya kemudian melanjutkan aktivitasnya. Dan tak berapa lama kemudian Andi mendapatkan pesan di WhatsApp jika Lisa dan Alex juga telah datang ke perusahaan itu. Kini Andi kemudian menghubungi Alex dan Lisa yang ternyata masih berada di lobi perusahaan. Dan dalam pesan singkatnya itu Andi meminta Lisa dan Alex untuk menunggunya di ruang lobi perusahaan. Lisa dan Alex yang kini telah duduk di pojokan terlihat asyik dengan pembicaraan mereka. Rupanya orang-orang di lobi perusahaan itu tidak menyadari jika saat ini komisaris perusahaan tengah ada di antara mereka. Mereka sangat jarang berinteraksi dengan komisaris perusahaan sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mengenal mereka. Bagaimana nih teman-teman? Kita dapat pembayaran cash dalam jumlah cukup besar, kira-kira mau kita putar kemana nih biar kita dapat cuan yang besar? Kata salah seorang yang kini tengah duduk dengan beberapa rekan kerjanya di ruangan lobi perusahaan. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 187. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.